Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, Matematika Peminatan kelas 12 MIA, kita akan mempelajari tentang binomial Newton untuk menjabarkan bentuk A plus B pangkat N. Pada pertemuan yang lalu, kita belajar tentang segitiga Pascal yang digunakan untuk menjabarkan bentuk A plus B pangkat N. Nah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan bentuk penjabaran pangkat tersebut bukan lagi dengan segitiga Pascal, tapi menggunakan binomial Newton dan nanti hasilnya akan sama saja. Namun sebelum ke binomial Newton, pahami dulu tentang kombinasi. Materi kombinasi ini akan kita perdalam lagi di mata pelajaran matematika wajib nanti di bab peluang. Ya, kombinasi. Kombinasi adalah pencacahan yang tidak memperhatikan urutan objek-objeknya. Jika suatu himpunan dengan N buah anggota atau objek akan disusun R objek tanpa memperhatikan urutannya, maka banyaknya susunan tersebut dirumuskan. Nah, kita langsung saja ke rumus kombinasi, yaitu N C R itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, apakah maksud dari faktorial itu? Kita lihat ke contoh-contoh selanjutnya. Contoh perhitungan kombinasi. Nomor 1. Jika N sama dengan 5 dan R sama dengan 2, tentukan kombinasi N ke R. Kita jawab, diketahui N-nya 5 dan R-nya 2, maka kombinasinya NCR sama dengan N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Berarti kita masukkan letaknya 5 faktorial itu menempati posisi N, berarti 5 faktorial dibagi dengan R-nya 2 faktorial, lalu dikali 5 min 2 faktorial. Sehingga hasilnya 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, faktorial itu adalah operasi perkalian yang turun ke bawah. Jadi kalau 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sedangkan untuk 2 faktorial itu berarti 2 kali 1. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini karena perhitungan kombinasinya yang di atas 5 faktorial, yang di bawah ada pembagi 3 faktorial, maka cukup kita tulis saja 5 faktorial itu berhenti di 3 faktorial. Jadi 5 faktorial diubah menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, yang di bawah 2 faktorial dijabarkan 2 kali 1 kali 3 faktorial. Nah, sehingga di sini penyebut dan pembilang dan penyebutnya ya, ini bisa sama-sama dibagi. Sehingga hasilnya ini sama-sama 1 atau dicoret ya, ini dicoret, ini dicoret. Nah, sehingga hasilnya 5 kali 4, itu 20 dibagi 2 kali 1, itu 2, berarti 20 dibagi 2, hasilnya 10. Seperti itu menghitung kombinasi. Contoh lagi yang nomor 2. Contoh perhitungan kombinasi lainnya sebagai berikut. Misalkan ini 6C3, maka artinya 6 faktorial dibagi. Nah, karena 6 dikurangi 3 itu 3, maka di sini 3 faktorial dikali 3 faktorial. 3 yang ini adalah 3 R-nya ini, sedangkan 3 yang belakang itu adalah 3 dari hasil 6 dikurangi 3, atau dibolak-balik sama aja karena ini perkalian. Nah, baru dijabarkan 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Berarti sudah, karena di bawah sudah ada 3 faktorial. Ini nanti kan bisa dicoret. Yang 3 faktorial yang satunya dijabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Sehingga ini dicoret, tinggal 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5, 30, dikali 4, 120, dibagi dengan 3 kali 2, 6. 120 dibagi 6, hasilnya 20. Misalkan lagi 4C2, berarti N-nya 4, berarti di sini 4 faktorial. Dibagi dengan yang ini R-nya 2 faktorial kali dengan 4 dikurangi 2, itu berarti 2 faktorial. Nah, berarti yang di atas dijabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial. Ini dicoret, sehingga tersisa 4 kali 3 itu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Seperti itu cara menghitung kombinasi.
Jadi kombinasi itu rumusnya n faktorial dibagi r faktorial kali n min r faktorial. Nah, salah satu aplikasi dari aturan kombinasi adalah menentukan koefisien dari uraian bentuk A plus B pangkat N. Namun bentuk ini dapat pula diuraikan dengan bantuan segitiga Pascal. Nah, ini yang kita pelajari di pertemuan kemarin, segitiga Pascal. Nah, ini untuk pangkat 0, ini pangkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini bentuk segitiga Pascalnya, sehingga bentuk A plus B pangkat 3 dan A plus B pangkat 4 misalnya dapat diuraikan menjadi, nah ini sudah saya ajarkan ya, kalau A plus B pangkat 3, maka ini, karena ini ada pangkat 3, ada di baris ini, 1, 3, 3, 1, ditulis, 1, 3, 3, 1, lalu baru AB-nya, AB, 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 lalu pangkatnya, kalau A-nya itu dari 3, terus turun, 3, 2, 1, 0, yang B-nya dari belakang, 3, 2, 1, 0, sehingga hasilnya ini. A pangkat 3 plus 3A kuadrat kali B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Menjabarkan uraian bentuk pangkat A plus B pangkat N dengan segitiga Pascal. Nah, sekarang kita mengerjakan bentuk pangkat seperti ini tidak lagi dengan segitiga Pascal, tapi coba dengan binomial Newton. Kita bandingkan. Selain dengan segitiga Pascal, dapat juga digunakan aturan kombinasi. Dengan menggunakan aturan kombinasi, uraian bentuk A plus B pangkat N dapat ditentukan dengan rumus binomial Newton, yaitu, nah inilah rumus binomial Newton. Tidak usah dihafalkan rumit dengan sigma R sama dengan 0, ini N menulisnya seperti apa, tidak. Tapi lebih kita pahami bagaimana pola dari rumus ini, dari sigma ini. Kalau A plus B pangkat N itu dijabarkan dari R mulai dari 0 sampai N, ya dengan polanya ini. N CR kali A pangkat N min R kali B pangkat R. Nah, polanya seperti ini. Nah, contoh supaya lebih paham. A plus B pangkat 3. Berarti di sini N-nya sama dengan 3. Ya kan? Sedangkan R-nya, nah sekarang pola dari R ke N-nya. Yang pertama, di sini adalah 3C0. Ya kan? Karena R-nya dimulai dari 0 sampai ke N. N-nya adalah 3. Berarti kan di sini 3C0, ini 3C1, 3C2, 3C3. Nah, di sini R mulai dari 0 sampai N. Setelah itu adalah A pangkat N min R. Nah, A pangkat N min R di sini A. Nah, sedangkan di sini adalah B pangkat R. Maksudnya jika di sini A itu, A di sini dia pangkat N, N-nya kan 3. Kan dikurangi dengan R di sini dia masih R posisi 0, sehingga A di sini adalah 3 dikurangi 0, sehingga di sini A pangkat 3. Sedangkan B-nya sesuai dengan ini, dia R masih 0, maka dia di sini B juga pangkat. Lanjut lagi ke sini, R-nya berubah menjadi 1, sehingga di sini 3C1, ya kan? Karena kan tadi diurut mulai dari 3C0, 3C1, sampai ke 3C3. Sehingga pola AB-nya mengikuti R yang di sini. Di sini R-nya itu 1, sehingga A-nya berpangkat 3 dikurang 1. Nah, B-nya berpangkat R, yaitu pangkat 1. Nah, lalu tambah 1. Seperti itu polanya. Ini 3C2, maka di sini A berubah menjadi 3 min 2. B-nya, B pangkat 2. Di sini 3C3, A pangkat 3 min 3. Nah, B-nya menjadi B pangkat 3. Sehingga bisa disederhanakan, 3C0 itu hasilnya 1, 3 kombinasi 0 hasilnya 1. Semua bilangan yang dikombinasikan 0 itu 1. Kenapa? Karena rumus kombinasi kan 3 faktorial dibagi dengan R faktorial, ya kan, kali 3 dikurangi 0. Nah, 3 dikurangi 0 kan 3 faktorial, berarti hasilnya 1. Sama-sama 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. 0 sendiri, 0 faktorial itu adalah 1. Sehingga hasilnya semua bilangan yang dikombinasikan 0 hasilnya 1.
3C1. Nah, berarti kan di sini 3 faktorial dibagi dengan 3 kurangi 1 kan 2 faktorial. Berarti kan 3 dibagi 2 faktorial, berarti tersisa 3. Nah, di sini 3. Itu cara cepatnya. Atau dihitung dengan faktorial seperti yang tadi juga pasti akan ketemu 3. Di sini 3C2. Ya kan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 3 kurangi 2, 1 faktorial. Berarti kan sama hasilnya. 3 faktorial dibagi 2 faktorial, yaitu hasilnya 3. 3 faktorial C3. Nah, 3C3 artinya 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 0 faktorial. Hasilnya 1. Nah, di sini baru pangkat A-nya A pangkat 3. Nah, ini mengikuti ini polanya. B pangkat 0, A pangkat 3 min 1 berarti A pangkat 2. Nah, di sini B-nya B pangkat 1, ini 3, ini A, ini B pangkat 2. Sedangkan ini adalah ini 1 kali A pangkat 0 itu 1, B pangkat 3, maka hasilnya B pangkat 3. Sehingga hasilnya penjabaran dari A plus B pangkat 3 jika menggunakan aturan kombinasi binomial Newton, hasilnya A pangkat 3 plus 3A kuadrat kali B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Apakah sama dengan yang tadi? Dengan segitiga Pascal? Nah, kita bandingkan. Kalau dengan segitiga Pascal, ini hasilnya A pangkat 3, 3A kuadrat B kali 3AB kuadrat plus B. Kalau dengan segitiga Pascal, sama. A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Hasilnya sama. Nah, hanya saja dengan segitiga Pascal, kita harus membuat segitiga seperti ini dan juga harus paham bilangannya ini. Langsung ditaruh di tengah kan, 1, 3, 3, 1. Seperti itu kan. Kalau dengan binomial Newton, kita masukkan rumusnya ini. Berdasarkan N-nya berapa, R-nya dimulai dari 0 sampai N. Ini untuk A pangkat 4-nya juga ini hasilnya. A pangkat 4 plus 4A pangkat 3B plus 6A kuadrat B kuadrat plus 4AB pangkat 3 plus B kuadrat. Kita bandingkan dengan cara segitiga Pascal. Nah, pangkat keempat, berarti dia ada di sini. 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ini hasilnya. Jika dengan segitiga Pascal akan sama jika dikerjakan dengan binomial Newton. Nah, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam contoh soal berikut ini. Nah, untuk segitiga Pascal itu kan kita harus membuat pola segitiganya kan. Nah, kalau dengan binomial Newton cukup paham dengan pola dari R ke N-nya saja, yaitu dimulai dari R0 sampai ke N. Nah, seperti ini aja. A, ini N min R, sedangkan ini adalah pangkat R sampai seterusnya baru dihitung. Kalau dengan aturan kombinasi. Di sini bukan lagi A plus B, tapi menjadi A plus 2, maka posisinya B diganti dengan 2. Sama saja. Polanya juga sama. Uraikan bentuk 2x min y. Nah, sekarang ini dalam bentuk 2x min y, maka sama saja. 2x itu menempati posisi A, y itu menempati posisi B. Sedangkan n-nya adalah 3. Sehingga saat R dimulai dari 0, maka di sini 0, 1, 2, 3. Seperti ini polanya. A-nya juga berpola mulai dari ini, n dikurangi R, berarti mulai dari 3 dikurangi 0, 3 kurangi 1, 3 kurangi 2, 3 kurangi 3 untuk yang 2x, untuk A-nya, untuk yang di depan. Sedangkan untuk Y-nya, dia menempati posisi B, maka dimulai dari pangkat R, berarti dia pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, baru disederhanakan. 3 kombinasi 0 itu 1, 3 kombinasi 1 itu 3, 3 kombinasi 2 itu 3. Kalau memang masih bingung, bisa pakai cara yang faktorial seperti tadi. Ini supaya cepat saja langsung ke hasil. Dan kalau memang sudah terbiasa sering latihan soal, itu memang bisa di angan-angan saja langsung 3 faktorial. Oh, 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, berarti tersisa 3 aja yang di atas. Nah, sehingga hasilnya 3 aja. Nah, itu bisa cepat kalau kalian sering latihan. Nah, uniknya dengan binomial Newton adalah kita bisa menentukan suku ke P dari penguraian bentuk
A plus B pangkat N tanpa harus mengetahui semuanya, tanpa harus menjabarkan semuanya. Nah, suku ke P itu maksudnya adalah, nah misalkan dari sini ditanya suku ketiga. Nah, jadi ini yang ditanya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Dengan aplikasi kombinasi, dengan mengaplikasikan kombinasi, kita bisa mencari suku ketiga ini tanpa harus menjabarkan semuanya. Nah, pakai rumus apa? Nah, ini rumusnya. Yaitu dengan pola N ya CP min 1 A pangkat N min P plus 1 kali B pangkat P min 1. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam contoh soal berikut ini. Tentukanlah suku keempat dari uraian bentuk A plus B pangkat 8. Nah, ini pangkat 8 ya. Kalau pakai segitiga Pascal saja ini banyak sekali nih kan. Suku keberapa ini akan banyak. Nah, ini hanya ditanya suku keempat saja. Kalau dengan rumus ini, tanpa menjabarkan seperti di segitiga Pascal atau binomial Newton yang lengkap, cukup pakai aturan kombinasi ini, yang pakai suku ke P, kita mencari suku keempatnya saja. Nah, A plus B pangkat 8, maka N-nya sama dengan 8. Suku keempat, maka P-nya sama dengan 4. Nah, masukkan ke pola rumus ini. C, N, P min 1, A pangkat N min P plus 1, B pangkat P min 1. Masukkan ke sini. Berarti kombinasi dari N-nya 8, 4 dikurangi 1 ya. Karena dia suku keempat, maka menjadi C8, 3. Atau 8C, 3. Dari kali A pangkat N-nya itu 8 dikurangi dengan P plus 1, berarti A-nya pangkat 5, kali B pangkat P min 1, berarti 4 dikurangi 1 itu 3. Nah, ini kombinasinya ini yang kita hitung. 8C 3, berarti 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 faktorial. 5 ini diperoleh dari 8 dikurangi 3. Nah, sedangkan ini A pangkat 5 kali B pangkat 3 adalah mengikuti rumus. Sehingga diperoleh hasil, nah kalau kita hitung seperti ini caranya, 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial, 5 faktorial sama-sama dicoret, kali A pangkat 5, B pangkat 3. Sehingga ini kita hitung, nah 3 kali 2 kan 6, maka bisa dicoret dengan yang 6 ini. Sehingga tersisa 8 kali 7, hasilnya 56, A pangkat 5, B pangkat 3. Jadi tanpa harus menjabarkan semua suku-sukunya dari bentuk A plus B pangkat 8, dengan rumus ini kita bisa menentukan suku keberapa yang dimau. Kalau pada soal ini ditanyakan suku keempat. Nah, contoh yang lainnya, tentukan suku ke-6 dari uraian 2x min y pangkat 9. Nah, 2x min y pangkat 9, maka n sama dengan 9, sedangkan suku yang dimau adalah suku ke-6, maka nilai P sama dengan 6. Baru masukkan ke rumusnya. Kombinasi 9 dari 6 dikurangi 1 kali 2x pangkat 9 min 6 plus 1 dikalikan. Nah, di sini ingat ya, karena bentuknya tadi adalah berlaku pada A plus B. Nah, di sini tandanya min, berarti nilai B-nya itu adalah min ya, bukan langsung Y, karena rumus bentuk yang dipakai adalah A plus B. Sehingga di sini kalau 2x min Y artinya B-nya bernilai negatif. Sehingga di sini adalah negatif Y. Pangkat 6 min 1, mengikuti pola rumus ini. Setelah dihitung ini, pangkatnya ini, baru dihitung nilai kombinasinya. Min 9 faktorial per 5 faktorial kali 4 faktorial. Nah, minnya itu min Y di sini, nah pindah ke depan. 9 faktorial dibagi 5 faktorial ini kali 4 faktorial. 4 faktorial adalah dari 9 dikurangi 5, sesuai dengan rumus kombinasi. Baru dihitung. Nah, yang ini 2x pangkat 4. Ingat, ini adalah satu kesatuan, ada kurungnya. Berarti kalau memangkatkan 4, bukan x-nya saja yang dipangkatkan 4, tapi 2-nya juga. Sehingga di sini 2 pangkat 4 dikali x pangkat 4. Baru di sini, karena y-nya ini pangkat 5, berarti y pangkat 5, min-nya ini pindah ke depan menjadi. Baru dihitung. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Yang bawah 4 faktorial yang dijabarkan, 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. Karena yang di atas sudah ada 5 faktorial, bisa dicoret. Ini dicoret, tersisa ini. Nah, 4, oh ini ada 6 ya. 3 kali 2 kan 6, bisa dicoret sama 6. Nah, terus 8 bisa dicoret dengan 4, sehingga di sini 2. Berarti 9 kali 2 kali 7. Hasilnya 120.
26 min ya. Nah, ini 2 pangkat 4, 16. Ini X pangkat 4, Y pangkat 5. 126 dikalikan 16, hasilnya 2016. Berarti hasil akhirnya adalah min 2016, X pangkat 4, Y pangkat 5. Jadi tidak usah menjabarkan semuanya, kita bisa mengetahui suku ke-6 dari uraian bentuk ini. Coba bayangkan kalau pangkat 9 diuraikan pakai segitiga Pascal, dengan binomial Newton pun, pasti hasilnya sangat panjang. Sedangkan yang ditanya hanya suku ke-6, maka dengan rumus ini akan lebih mudah. Nah, contoh yang lainnya, tentukan koefisien suku yang memuat X pangkat 3 dari uraian bentuk X plus 2 pangkat 5. Nah, ini termasuk kategori yang lebih rumit ya, karena kita ditanya yang memuat X pangkat 3, bukan lagi ditanya apa hasil penjabaran suku ke berapa, tapi malah ditanya X pangkat 3 itu pada koefisien yang memuatnya itu berapa koefisiennya, seperti itu. Nah, ini kategori rumit. Nah, cara mengerjakannya sama, diaplikasikan rumus yang tadi, hanya saja di sini yang diketahui adalah X-nya itu harus pangkat 3. Nah, sedangkan P-nya itu tidak diketahui P berapa, yang jelas maunya X-nya itu harus jadi 3. Nah, di sini karena R-nya sama dengan 5, P sementara ditulis dengan P saja. Nah, karena nggak tahu. Ternyata karena yang diminta adalah nilai X-nya itu harus pangkat 3, sedangkan di sini kan X pangkat 6 min P, berarti 6 min P itu harus sama dengan 3, sehingga P-nya bernilai 3, baru 3 dimasukkan. Setelah ketemu 3 akan terbentuk X pangkat 3. Nah, ini X pangkat 3. Ada sudah, nah tinggal dia di koefisien berapa koefisiennya, maka ini kombinasi ini dikalikan dengan 2 pangkat 2, itu yang dihitung. 5 kombinasi 2, nah ini dihitung, nah ketemu 10 dikalikan 4. Nah, ini variabel yang dimau, X pangkat 3, sehingga ternyata pada penjabaran X plus 2 pangkat 5 itu yang memuat variabel X pangkat 3 itu adalah koefisiennya 40. Dia pada P ketiga atau pada suku ketiga. Jadi koefisien suku yang memuat X pangkat 3 adalah 40. Ya, sekarang tugas. Tugasnya sederhana, hanya membandingkan saja sama menghitung suku kedua dan ketiga dan keempat, dan pangkatnya kecil saja, diambil N sama dengan 4. Nah, tugasnya bandingkan dua hasil penjabaran berikut, yaitu dengan segitiga Pascal dan binomial Newton, lalu pakailah rumus mencari koefisien suku ke P untuk menentukan suku kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini kalau dengan segitiga Pascal, A plus B pangkat 4 hasilnya ini. Kalau dengan binomial Newton, ini penjabarannya hasilnya ini. Sama kan hasilnya? Nah, sekarang dengan cara yang menentukan suku ke P, cari suku kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sebenarnya sudah ketemu. Nah, ini suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat. Ini juga suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Tapi apakah benar jika menggunakan rumus yang tadi itu? Dan jika perhitungan kalian benar, itu hasilnya pasti sama seperti pengerjaan ini berikut ini. Nah, cara menentukannya adalah selanjutnya dengan rumus mencari koefisien suku ke P, maka tentukan suku kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang suku kedua dibikin contoh saja ya. Dengan rumus suku ke P yaitu, nah ini kan rumusnya. Nah, suku kedua dicari seperti foto di samping. Nah, ini cara mencarinya. Sebagai contoh aja ya, kalau untuk suku ketiga dan keempat dicari sendiri ya. Nah, ini cara mencarinya. Suku kedua dari A plus B pangkat 4 ditentukan dengan rumus tersebut menjadi, nah ini dimasukkan R-nya, dimasukkan P-nya, akan ketemu seperti ini. Nah, sehingga 4 kombinasi 1, A pangkat 3, B pangkat 1. 4 kombinasi 1 dihitung seperti ini. 4 kombinasi 1 berarti 4 faktorial dibagi 4 min 1 faktorial kali 1 faktorial, sehingga 4 per 3 faktorial kali 1 faktorial hasilnya 4. Nah, di sini A-nya A pangkat 4 min 2 plus 1, A pangkat 3, B-nya B pangkat 2 min 1. Nah, ingat 4 itu adalah dari N, sedangkan 2 itu adalah dari P atau suku keduanya, sehingga hasilnya 4 A pangkat 3 B. Apakah benar suku kedua ini 4 A pangkat 3 B? Nah, ya suku kedua 4 A pangkat 3 kali B. Ini juga 4 A pangkat 3 B. Karena sama, maka terbukti.
Sekarang untuk suku ketiga dan suku keempat, menggunakan rumus ini, kalian cari harus sama dengan yang ada pada penjabaran dengan segitiga Pascal dan juga penjabaran dengan binomial Newton. Ya, untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang binomial Newton sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.